secara general ya kita nggak boleh lah membenci orang ya kan, nggak boleh ada dendam. Itu kan kayak apa ya? Ini aja kan ada nilai moral-moral yang memang sebenarnya nggak mesti orang hamil juga harus lakukan. Gitu. Kehamilannya apa menginjak usia berapa? Alhamdulillah udah masuk 7 bulan, udah mulai ngap nih. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Tapi udah mual atau ngidam atau? Emang kehamilan kedua ini beda banget sih sama pas aku hamil yang pertama pas Arasya. Kalau sekarang mungkin karena anak cewek ya, jadi di trimester pertama mual muntah parah. Terus sekarang lebih cepet capek, lebih mageran, ngidamnya juga beda. Kalau pas Arasya lebih banyak ngidam yang pedes-pedes, nggak suka manis. Kalau sekarang kebalikannya. Malah tadinya pas kalau nggak hamil aku nggak suka manis, sekarang suka banget makan manis ya. Bisa dilihat dari pipi ya udah mulai melebar, hidung udah mulai lebar ya kan. Tapi gimana waktu tahu anak kedua ini perempuan, gimana tuh Kak? Alhamdulillah seneng banget sih ya, karena udah pas lah ya gitu, ada anak laki-laki, terus insya Allah anak kedua juga perempuan, jadi ngerasa lengkap gitu. Cuman emang dari awal sih walaupun diusahakannya ya pengennya anak perempuan, tapi enggak juga sih, maksudnya sedikasihnya Allah aja gitu. Begitu tahu ternyata sesuai dengan ekspektasi gitu, alhamdulillah seneng banget. Naik berapa kilo mungkin? Sekarang aja udah naik 10 kilo ya, mohon maaf nih baru 7 bulan. Tapi terus konsul ke dokter sih ya, untuk dipantau terus gitu kan. Yang penting kan pertumbuhan janinnya sehat, terus secara kayak dari darah aku juga nggak ada diabetes apa segala macam. Ya udah dijalanin aja gitu kan. Nanti kita diet pas sudah lahirannya. Arasya sendiri gimana nih menyambut adiknya? Dia dari pas awal hamil justru dia kayak waktu itu aku bahkan belum tahu hamil, dia duluan yang bilang kayak gini, mama di perut mama tuh udah bukan makanan lagi, isinya ada baby loh. Dia bilang kayak gitu. Ternyata kayak minggu depannya pas aku tes pack gitu bener gitu kan. Mungkin karena pas lagi merencanakan kehamilan aku mulai bacain buku ke Arasya tentang ada tuh buku menjadi kakak gitu kan. Jadi diceritain gimana kalau menjadi seorang abang gitu. Terus sekarang sih dia udah tahu ya di perut mama ada bayi. Tapi memang ya umur segitu masih suka jealous lah ya kalau ditanya kayak nanti kalau misalkan adik udah lahir, adik bobo sama mama, Arasya bobo sendiri, masih belum mau. Masih suka minta digendong, masih suka minta dipangku. Terus aku bilang, aduh nanti adiknya kegencet, biarin aja adik penyek, kata dia kayak gitu. Masih ada jealousnya. Cuman dia care banget sih kelihatannya ya, dia tahu ada adiknya. Terus kalau misalkan ada barang apa, ini nanti buat adik kalau lahir gitu. Persiapan udah gimana Kak Tasya 7 bulan ini? Kan beda kan, udah cowok ini kan perempuan pasti beda. Iya, baru mau mulai belanja sih. Soalnya kemarin-kemarin kayak masih mager ya, kayak aku ngerasa mungkin ada beberapa barang lungsuran dari area yang masih bisa dipakai, terutama kayak peralatan-peralatan, mungkin peralatan menyusui atau kayak MPASI gitu kan masih bisa. Paling yang dibelanjain kebanyakan sih yang udah nggak bisa dipakai lagi aja sih, kayak baju-baju mungkin atau kayak misalkan botol susu apalah gitu-gitu. Terus mungkin harus beli stroller yang gitu-gitu, tapi baru mau belanja bulan ini atau bulan depan sih. Aku nggak se-eager waktu pas hamil pertama kan kayak wah langsung belanja ya. Kalau sekarang kayak udah tahu apa yang dibutuhkan gitu, jadi tinggal disiapin aja. Tapi gimana hamil kedua mungkin jauh dari suami LDR? Iya. Kayak kangen-kangenan juga kan? Ya pasti kalau kangen ya lah ya. Setiap hari dia juga gitu. Cuman aku justru aku yang lebih cuek ya. Suami aku lebih yang kayak lebih mellow gitu, lebih sering khawatir. Terutama di trimester 1 kemarin pas aku kayak muntah-muntah sampai masuk rumah sakit gitu kan, dia yang kayak aduh coba dah aku ya di sana ya gitu, yang kayak sedih-sedih gitu. Tapi kalau aku kayak udah ikhlas kali ya dengan emang kondisinya seperti ini, jadi dijalanin aja dengan senang hati kan, dengan ikhlas. Alhamdulillah so far so good, baik-baik aja. Kalau kangen mah tinggal telepon aja sekarang. Susah nggak sih LDR gini lagi posisi lagi hamil lagi? Iya, alhamdulillah banyak support system sih, kan ada mama, ada mertua, ada asisten-asisten aku, ada Arasya, ada mbaknya gitu kan yang bisa mendukung selama kehamilan ini. Jadi ya menggantikan peran suamiku lah ya untuk nganter-nganterin, untuk
Kalau ke Opjin mah sendiri gitu, kalau ke dokter kandungan sendiri aja gitu, dan udah nggak terlalu banyak kekhawatiran lagi sih, nggak kayak pas pertama hamil gitu kan. Jadi udah ngejalaninnya alhamdulillah dengan senang hati aja, dengan ikhlas aja. Unprotected nggak suami mungkin? Em, lumayan sih, lumayan ya. Cuman juga dia tahu lah, aku tahu yang terbaik juga buat kehamilan aku. Dia tahu kayak aku udah banyak mempelajari dari mulai secara sainsnya, secara psikologisnya seperti apa, handling toddler gitu. Dia lebih lebih ke kangen mungkin, dan lebih kayak ke pengen ada sama aku sebenarnya gitu. Cuman aku selalu ingetin, ya udah insya Allah bentar lagi kan selesai kuliahnya, jadi semangat terus. Kapan pulang sih kata Tasya mungkin? Insya Allah mendekati lahiran bulan-bulan Desember dia pulang. Di sekolah kan Aresya beli kipas angin seperti apa sih mungkin? Iya tuh anak ya, anak aku FYI suka banget kipas angin. Dia tuh gak suka sekolah, jadi dia tuh emang tipe anak yang kayak attached banget sama aku. Mungkin karena memang selama ini banyak diurus sama aku, terus apalagi papanya jauh kan, jadi tempat teraman dia adalah aku. Kalau disuruh kayak berpisah gitu kayak ke sekolah gitu tuh dia kayak sedih banget gitu. Sebenarnya pas sekolahnya sih nggak apa-apa, dia tuh nggak nangis, tapi pas kayak harus dadah mama itu tuh dia nangis. Sampai suatu ketika dia bilang gini, aku happy kalau kipas diajak ke sekolah katanya. Jadi ya udah kita coba bawa kipas. Semenjak itu dia udah nggak pernah nangis lagi ke sekolah, dan alhamdulillah gurunya juga bolehin sih. Sekolahnya kan cukup lama ya, dari jam setengah 9 sampai jam 12. Aku juga tanyain sih ke gurunya, itu gimana kalau di kelas nanti dia malah main kipas lagi, nggak mau memperhatikan pembelajaran. Padahal juga sekolahnya main doang. Tapi kata gurunya, enggak kok Bu, kalau di kelas Arasya tetap main sama teman-temannya, tetap mau ikutin activity seharian. Nanti kalau ada free time baru kita bolehin main kipas. Sisanya Arasya cuma taruh kipasnya di pojokan aja gitu. Yang penting kayak mungkin ada temennya gitu kali ya dari rumah yang dibawa. Emang ada apa sih Kak? Kok bisa suka kipas gitu? Aduh, itu aku udah sering ngulang-ngulang deh kayaknya. Sedih liat di YouTube sama di Instagram aku. Intinya ya dia awalnya takut kipas, jadi penasaran, sekarang malah jadi suka banget. Nah ini apa namanya, Arasya juga umur 3 tahun ya? Udah pengen kerja katanya, tuh gimana sih? Iya, soalnya dia suka nanya kan, kayak kerja, mama kerja biar apa, biar dapat uang. Kalau misalkan kita dapat uang, kita bisa beli yang kita mau gitu, kita bisa beli ya aku kenalin konsep finance juga ya, aku kenalin konsep keuangan gitu. Kita nggak boleh mubazir, ada makanan di rumah ini karena mama kerja. Arasya punya kipas misalkan, Arasya punya TV di rumah, bisa nonton TV karena mama sama papa kerja. Kalau kita kerja dapat uang. Dia juga punya buku tentang ekonomi gitu kan, jadi kayak bisa relate gitu. Terus akhirnya dia sendiri yang bilang kayak, mama aku mau bekerja supaya aku dapat uang yang banyak, jadi aku bisa beli kipas. Udah puluhan deh kayaknya. Kayak kalau datang ke rumah aku mungkin ngiranya aku kepanasan mulu, padahal enggak, itu koleksi anak aku semua. Banyak banget. Tapi yang stok atau memang dibiarin aja atau gimana sih katanya? Dia nggak selalu minta yang baru sih, dia nggak selalu minta yang baru. Kadang malah kalau aku ajak kayak, kalau aku iming-imingin, dia kan sukanya di rumah ya, dia nggak suka pergi-pergi. Jadi misalkan gini, Arasya ayo temenin mama ke mall, abis itu kita beli kipas. Dia malah suka bilang gini, nggak usah, kipas aku udah banyak di rumah, dia bilang kayak gitu. Tapi sesekali dia kalau ngelihat kayak ada kipas baru, misalkan di tayangan YouTube kan ada tuh vlogger-vlogger kipas ya. Terus ada juga misalkan di luar gitu dia lagi lihat kipas, terus kayak aku belum punya yang ini, aku mau yang kayak gini. Oke, nanti kapan-kapan kita beli ya gitu. Tapi Kak, mungkin punya cerita dulu sempat membutuhkan sel telur dan sperma itu gimana sih? Aku sel telur nggak aku freezing, cuman sperm doang ya. Jadi karena suami aku cancer survivor, ketika suami aku masih sakit itu tuh emang dokter bilang gitu untuk kanker limfoma Hodgkin dengan treatment yang harus kemoterapi dan radiasi, ada chance, ada kemungkinan dan kemungkinan besar nggak bakalan bisa punya anak lagi kayak gitu. Waktu itu sih juga nggak terlalu mikir yang kayak harus punya anak lagi gitu kan, udah ada juga kayak yang penting suamiku sembuh dulu. Cuman tetap aja ya kita kan pengen optimis hidup dengan umur yang panjang, Randinya bisa sembuh lagi, dan dari dulu memang pengennya ya kita bisa grow our family gitu kan, bisa
bisa punya adik gitu kan, lebih dari satu anak lah. Nah akhirnya kita memutuskan, dokter juga nyaranin untuk melakukan namanya preservasi fertilitas gitu, fertility preservation, atau kayak apa ya, melestarikan fertilitas. Dan salah satu caranya adalah dengan sperm freezing gitu. Jadi sperm freezing, spermanya dibekukan untuk bisa dipakai nanti kalau misalkan aku harus bayi tabung. Waktu itu memang agak prosesnya lumayan, maksudnya aku decisionnya harus cepat karena kan Randi udah harus segera treatment. Jadi kayak seminggu sebelum kemo, sebelum treatment dilakukan, kita lakukan sperm freezing dulu untuk berjaga-jaga aja sih gitu. Tapi alhamdulillah ternyata setelah Randi sembuh, kita sempat cek kesuburan lagi. Alhamdulillah ternyata masih subur gitu. Dokternya juga kaget, bahkan kayak lebih subur daripada yang udah ditabung gitu. Mungkin karena dia hidup sehat juga dan segala macam kali ya. Jadi alhamdulillah kata dokter udah dicoba alami dulu, dan alhamdulillah akhirnya bisa alami gitu tanpa harus bayi tabung. Berarti yang sel spermanya itu masih disimpan? Masih disimpan sih, masih disimpan. Kalau memang kita decide ini udahlah 2 anak aja, kayaknya abis itu nggak dilanjutin penyimpanannya sih. Tapi emang rencana punya planning berapa anak sih atau 2. Apalagi setelah hamil yang ini aku muntah-muntah, udah 2 aja deh insya Allah. Oke, sama-sama. ada mitos kalau ibu Apa-apa? ibu hamil katanya pernah ngerasain nggak sih kayak kalau ibu hamil nggak boleh duduk di depan pintu, mungkin itu seperti itu? Mitos-mitos yang terjadi di masyarakat ngalamin nggak sih? Ya sekarang gampang aja sih kalau mau cari mitos atau fakta, udah tinggal nge-browsing aja. Kita juga di zaman dengan teknologi dan informasi yang bisa diakses, kita harus bisa reasonable juga dong, kayak menelaah mitos itu apakah ada scientific reason di baliknya, atau ada wisdom ataupun kayak kebijaksanaan tertentu, kayak apa ya, nilai moral tertentu di baliknya yang mungkin kita lakukan. Tapi kalau emang unfaedah, mitosnya ngapain dilakukan ya nggak Tapi sih? Tasya sendiri ngelakuin apa? Kalau mitos orang tua dulu suka yang Nggak ada, aku pasti selalu fact check. Sekarang udah bukan zamannya lagi kayak mitos ditelan mentah gitu kan. Sekarang harus dilihat validasinya bener apa enggak gitu kan. Ya jadi nggak ada yang mitos apa-apa yang ini sih yang aku lakukan. tapi kalau misalnya kayak membunuh apa namanya hewan suatu hamil gitu, Ya kalau memang secara spiritual kita ngerasa itu nggak baik ya buat kita gitu kan, nggak usah diikuti. Maksudnya nggak, misalkan membunuh binatang nggak boleh, terus secara spiritual kita juga percaya kayak itu memberikan energi yang nggak baik, itu buat kita ya nggak, ya dilakukan aja gitu, tergantung kepercayaan masing-masing gitu. Aku sendiri juga nggak pernah bunuh binatang sih, kebetulan takut juga gitu kan. menyakit mungkin kayak membenci orang pas hamil, takutnya ntar katanya mirip kayak dia gitu. Nggak juga sih, secara general ya kita nggak boleh lah membenci orang ya kan, nggak boleh ada dendam. Itu kan kayak apa ya, ini aja kan, ada nilai moral-moral yang memang sebenarnya nggak mesti orang hamil juga harus lakukan gitu. Jadi kalau memang ada unsur baiknya kita ambil yang baiknya Karena aja. saya mungkin melihat masih banyaknya nih anak-anak sekolah yang kena bullying, prihatin nggak sih dengan hal itu? Ya pastinya sedih lah ya, tapi namanya bullying itu kan layernya banyak banget ya, dan aku sebenarnya juga belum mendalami banget gitu tapi penyebabnya kan bisa banyak banget. Sekarang yang penting kita di rumah sebagai orang tua, bagaimana kita bisa memberikan rasa aman buat anak dan menyiapkan mentalitas anak yang akhirnya tidak menjadi pembuli gitu. Dengan apa? Dengan menciptakan lingkungan yang aman di rumah, lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, lingkungan yang minim kekerasan atau tidak ada kekerasan sama sekali. Tapi kata sendiri nggak percaya, maksudnya sama hal mitos itu ya harus dicari untuk semua. Harus dicari. Audio Jungle.